project based learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maureen Andian Amzara dengan NIM 001 sebagai moderator dan presentator, dan rekan saya Gevira Sofia Putri dengan NIM 035 sebagai presentator. Perkenalkan, saya Alea Nova Karisa dengan NIM 026 sebagai guru. Saya Aida Nisa dengan NIM 014 sebagai presentator. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Oke, di sini ada definisi model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa, yaitu student center, di mana siswa ini secara aktif terlibat dalam merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek nyata. Artinya, model pembelajaran project based learning adalah model proyek yang disusun oleh guru secara sistematis dari awal hingga akhir kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran. Model pembelajaran project based learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata, yaitu dengan cara menemukan, mengeksplorasi, dan menciptakan sesuatu. Melalui kegiatan proyek, siswa dapat memecahkan masalah dengan cara dapat memecahkan masalah secara kreatif, berpikir kritis, dan bekerja sama. Selain itu, model pembelajaran project based learning ini berorientasi pada pembuatan proyek, pembuatan produk, dan karya nyata sebagai hasil akhir pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami teori saja tetapi dapat menerapkannya. Pada pembelajaran project based learning, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa dalam setiap tahap pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan sikap proaktif, mandiri, dan tanggung jawab. Artinya, siswa diajak untuk bersikap mandiri dan tanggung jawab. Tanpa menunggu perintah dari guru, siswa belajar untuk mengambil inisiatif untuk mengerjakan proyeknya sendiri. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa diajak untuk berpikir secara mendalam, lalu menganalisis masalah, dan mereka mencari inovasi untuk menyelesaikan proyek. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Dalam PJBL, siswa itu bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama, mereka berkolaborasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan suatu proyek yang lebih maksimal. Yang keempat yaitu memfasilitasi penguasaan keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini seperti berpikir tingkat tinggi, terus bekerja sama, berkolaborasi, serta menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu menumbuhkan karakter positif dan motivasi belajar. Jadi siswa lebih percaya diri dan lebih disiplin, kreatif, serta semangat belajar karena proyek yang dikerjakan itu menghasilkan sebuah produk yang bagus. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu menentukan
Di sini guru dapat mengenalkan pertanyaan masalah yang mendasar yang sesuai dengan kenyataannya. Di sini kegiatan guru yaitu menyiapkan pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan topik pelajaran, sedangkan kegiatan siswa yaitu mendengarkan penjelasan guru, memahami masalah yang diberikan, dan mulai memunculkan ide-ide awal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Setelah menentukan pertanyaan yang mendasar tadi, guru merencanakan perencanaan proyek. Kegiatan guru yaitu membimbing siswa dalam menentukan langkah-langkah kegiatan proyek, pembagian tugas, sumber belajar, serta alat dan bahan yang akan digunakan. Sedangkan siswa ikut terlibat dalam proses perencanaan proyek dengan menyampaikan ide-ide dan saran tersebut. Dan selanjutnya yaitu langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek atau create a schedule. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu dengan memandu siswa dalam menentukan batas waktu untuk setiap tahap pekerjaan seperti pengumpulan data, pembuatan produk, dan persiapan presentasi. Sedangkan kegiatan siswanya yaitu membuat rencana waktu atau timeline kegiatan proyek, mencatat tugas masing-masing anggota kelompok, dan membuat jadwal penyelesaian pekerjaan. Langkah yang keempat yaitu melaksanakan dan memonitor proyek atau monitor of student and the progress of the project. Kegiatan guru melakukan pemantauan terhadap kegiatan siswa di setiap tahap. Guru mengamati keterlibatan siswa, memberikan masukan jika ada yang terjadi kesalahan, dan membantu siswa ketika terdapat kendala. Sedangkan kegiatan siswanya yaitu melakukan proyek secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan rencana, dan menekankan atau melakukan pengumpulan data, membuat produk, melakukan percobaan, menulis laporan, dan kegiatan lain yang mendukung penyelesaian proyek. langkah yang selanjutnya yaitu menguji dan menilai hasil proyek. Kegiatan gurunya itu guru menilai hasil kerja siswa menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan. Penilaiannya itu meliputi aspek keaktifan, kerjasama, kreativitas, dan ketepatan waktu, serta kemampuan siswa dalam menjelaskan hasil proyeknya. Guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa itu mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kegiatan siswanya itu siswa menampilkan hasil proyeknya baik dalam bentuk produk nyata, laporan, maupun presentasi. Pada tahap ini siswa itu menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas, apa saja kesulitannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Pada tahap ini juga bukan cuma menilai hasilnya saja, tetapi melatih siswa supaya lebih percaya diri, bisa berbicara dengan baik, dan bertanggung jawab atas hasil karya yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Kegiatan gurunya itu guru mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai apa saja yang telah mereka pelajari selama proyek berlangsung. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses pembelajarannya, serta menyampaikan apresiasi atas usaha dan kerja keras siswa. Terus kegiatan siswanya itu siswa menyampaikan pengalaman mereka selama proyek, baik kendala maupun hal-hal yang mereka pelajari. Selain itu juga siswa melakukan refleksi terhadap kerja kelompok dan hasil proyeknya, serta memberikan saran perbaikan untuk kegiatan yang selanjutnya. Melalui refleksi ini, siswa bisa melihat proses belajar mereka dan menumbuhkan sikap tanggung jawab, bekerja sama,
serta semangat untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab belajar siswa. Artinya siswa itu menjadi lebih semangat dalam belajar dan merasa bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa ini belajar untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan mencari solusi saat menghadapi tantangan. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini siswa itu lebih berani untuk bertanya, berpendapat, dan ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu menumbuhkan kerjasama dan keterampilan sosial. Artinya siswa belajar bekerja sama, saling menghormati, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan komunikasi. Di sini siswa itu bisa menyampaikan ide dengan jelas, baik itu dalam diskusi maupun presentasi. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan manajemen waktu dan pengelolaan informasi. Artinya siswa itu belajar mengatur waktu dan menyusun informasi dengan rapi. Yang selanjutnya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Nah, pada materi pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata supaya materi tersebut itu lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Nah, dalam proses pembelajarannya itu akan lebih menyenangkan, lebih seru, dan tidak membosankan, dan juga dapat membantu siswa itu lebih aktif berpartisipasi. Yang selanjutnya memberikan pengalaman belajar yang nyata dan berkesan. Artinya siswa itu harus terlibat langsung dalam kegiatan nyata sehingga pembelajarannya itu akan lebih bermakna dan mudah diingat. Dan yang terakhir, menumbuhkan karakter positif dan keterampilan abad ke-21. Di sini siswa dilatih untuk berpikir kreatif, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang karena prosesnya itu cukup detail dan tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Yang kedua, membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar karena itu diperlukan alat, bahan, dan media pendukung untuk mendukung kegiatan proyek. Yang ketiga, kesiapan dan kompetensi guru yang beragam. Sebab tidak semua guru itu mempunyai pengalaman atau kemampuan yang sama dalam menerapkan model pembelajaran project based learning. Yang keempat, terbatasnya sarana dan fasilitas sekolah karena tidak semua sekolah itu memiliki perlengkapan dan ruang yang memadai. Yang kelima, kesulitan dalam pengelolaan kelompok dan waktu, di mana guru harus mampu mengatur agar semua kelompok itu bisa bekerja dengan seimbang. Yang keenam, partisipasi siswa yang tidak merata. Nah, biasanya ada siswa yang aktif dan ada juga yang kurang berperan dalam kelompoknya. Yang ketujuh, perbedaan kemampuan antar peserta didik. Nah, ini bisa membentuk guru untuk bisa membuat guru perlu memberikan perhatian bimbingan yang berbeda untuk setiap siswa. Yang kedelapan, perbedaan tema proyek antar kelompok. Nah, ini akan menyebabkan hasil proyeknya itu sulit dibandingkan secara langsung karena setiap siswa itu akan menampilkan karya dengan pendekatan dan konteks yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar yang kompleks dan memerlukan waktu. Ini karena penilaian itu bukan hanya pada akhir, tapi pada proses dan kerjasama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.
wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri ya. Nah, sekarang ibu mau absen nih. Apakah ada anak-anak ibu yang nggak berangkat? Gak ada. Kenapa itu? Kenapa? Oh iya, kita doakan ya. Semoga dia lekas sembuh. Sebelum kita membahas materinya, ibu mau memberikan motivasi untuk anak-anak ibu dan ibu juga pastinya. Kita semua harus selalu belajar, jangan bolos sekolah. Kan anak-anak ibu pasti mempunyai cita-cita kan? Punya. Maka dari itu, untuk menggapai semua cita-cita kita harus selalu belajar, jangan males. Anak-anak itu tahu nggak sih kenapa ibu sekarang kita ini tadi menyanyikan Garuda Pancasila? Kenapa? Ada tujuannya? Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Nggak tahu. Nah, karena materi yang akan ibu bahas ini adalah mengenai Pancasila, yaitu makna dan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila pada Pancasila. Nah, ibu mengharapkan setelah pembelajaran ini kalian semua bisa menerapkan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila di kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak sekalian kan, ini udah kelas 4 ya. Pasti dulu pas kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah mempelajari Pancasila kan? Nah, ini materi sekarang kelas 4 itu berkaitan dengan materi kelas sebelumnya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya ke kalian nih, apakah anak-anak ibu masih ingat dengan pengertian Pancasila? Iya. Aku bakal ngejelasin secara sederhana biar kalian mudah dimengerti ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Berarti pedoman atau aturan yang mengatur tingkah laku kita sebagai manusia untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat itu aman, damai, dan rukun. Nah, pastinya anak-anak ibu masih ingat dengan bunyi Pancasila sila 1 sampai sila 5 kan? Coba ya kita bareng-bareng nyebutin sila 1 sampai sila 5 di Pancasila. Ayo. Pancasila.
menjelaskan soal Pancasila, kalian harus menyimak dengan baik ya. Ya. Iya. Nilai-nilai sila ke-1. Ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal di bawah ini, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai kesatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat musyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Apakah teman-teman dapat menambah contoh perilaku dan sikap apa lagi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, sudah. Nah, sekarang kita diskusi lagi yuk mengenai makna dari sila-sila Pancasila yang sudah dijelaskan di video. Oke, sila-sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maknanya berarti kita harus percaya dengan Tuhan dan memiliki agama sesuai yang diatur. Nah, contohnya perilaku yang sesuai dengan sila pertama ini apa? Yang pertama, membaca doa, ya. Terus menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, ya. Terus tidak membeda-bedakan walau beda agama. Terus yang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa, anak-anak? Bahwa kita sebagai manusia harus bersikap adil dan saling tolong-menolong. Karena setiap manusia itu punya hak yang sama. Contohnya adalah yang pertama, contohnya dia melihat Adel jatuh. Nah, terus Dea ini menolong Adel. Berarti itu sila keberapa? Dua. Nah, terus kalau misalkan ada teman yang tidak punya pulpen. Nah, kita harus meminjamkan pulpen kita. Terus sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya kita harus bersatu, jangan terpecah belah. Contohnya yaitu ikut gotong royong, terus selalu bangga memakai produk Indonesia dan tidak bertengkar dengan teman-teman yang lain. Oke, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
ketua kelas. Berarti dilakukan musyawarah supaya adil, ya. Terus misalkan ada perbedaan pendapat, berarti kita harus mengomunikasikan dengan baik. Nah, terus yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya itu kita harus adil dengan siapapun, karena mereka itu juga mempunyai hak yang sama dan harus adil gitu. Contohnya adalah kita harus mengantri jika misalkan mengantri di jajan supaya semuanya itu kebagian dan adil. Terus tidak iri dengan temannya atas pencapaian mereka gitu. Nah, sekarang ibu mau anak-anak praktek. Nanti ibu tunjuk 2 orang deh, dari sini 1, dari sana 1, untuk mencontohkan atau mempraktekkan sila-sila di contoh perilaku sila-sila dalam Pancasila. Oke, Nak Indah, boleh maju sini. Terus oke. Ayo Dimas, ayo maju. Oh ya, Sophia. Ayo silakan maju Sophia. Ya, Nak. Ya, silakan maju sini. Ibu mau contoh misalkan Nak Sophia mempunyai roti 2. Ini roti 2, sedangkan di keluarga Sophia misalkan ada 4 orang, di mana biar Sophia ini menerapkan perilaku sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan. Dipotong, ya rotinya kan 2 Ya. dipotong jadi 4. Oh iya, nah itu adalah contoh perilaku sila kelima. Coba misalkan Nak Indah sama Nak Sophia ini mau makan, berarti kita harus baca apa? Baca doa. Coba doanya gimana? Bareng ya dia, bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Berarti Nak Sophia sama Nak Indah udah menerapkan perilaku sila keberapa? 1. Oke. Kan sekarang Ibu nanti mau menampilkan gambar. Nah, dalam gambar ini kalian lihat apakah di gambar ini sila keberapa dalam gambarnya gitu ya? Ya, Bu. Oke. Siapa yang bisa ini? Ini adalah menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ada yang bisa? Oke, Rahma, Nak Rahma, ayo sini. Nanti di sini, nanti Nak Rahma maju, ya. Nah, terus menggunakan ini. Ini sila keberapa? Ya, 4. Berarti lambangnya apa? Kepala banteng. Sini. Berarti kepala banteng. Nah, jawab menghargai pendapat orang lain itu adalah sila keempat ya anak-anak. Yang kepala banteng. Coba satu lagi. Kalau ini gimana Nak Rahma? Ini sedang membersihkan tempat ibadah yaitu masjid. Berarti sila ke 1. Lambangnya apa? Beri tepuk tangan dong. Oke, mau lagi dong, coba ya. Ayo Dea. Ayo Dea, Nak Dea. Ini gambar apa Nak Dea? Gambar
Iya. Tiga nih, lambangnya adalah pohon beringin. Sekarang kan udah ini ya, apa namanya, udah paham berarti ya dari awal sampai akhir ya. Sekarang saatnya kita mau mengerjakan proyek sederhana yaitu berupa poster ya. Tapi sebelum kita mengerjakan, ayo kita breaking dulu. Ayo. Ya berdiri semuanya anak-anak. Ya. Lihat ibu dulu ya. Ini breakingnya tentang lambang Pancasila. Yaitu tepuk lambang Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas. Bisa. Rantai. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas. Oke anak-anak ibu, sekarang berarti untuk mengerjakan proyek sederhananya. Nah nanti ibu bakalan bagi menjadi 5 kelompok dan masing-masingnya itu ada 5 dan 6 dan mengerjakan LKPD ini ya. Iya. Oh iya, ibu kemarin meminta kalian untuk membawa gunting sama lem dibawa. Kita ibu mau ngejelasin dulu atau mau dibagi langsung? Jelasin. Nah ini kan ada LKPD. Nah pastikan kalian itu udah menulis nama kalian dan kelas kalian. Terus selanjutnya di sini anak-anak ibu disuruh menemukan ini apa namanya, nama lambang ini ditulis. Terus bunyinya apa, sila keberapa. Terus di sini mencocokkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Terus selanjutnya di sini anak-anak ibu disuruh menggunting dan mengelem lambang-lambang ke gambar Garuda Pancasila. Selanjutnya di sini juga akan menggunting dan mengelem makna dari masing-masing sila. Paham? Oh iya, dalam pembagian kelompok yuk kita hitung sampai 5. Nanti angka yang sama berarti satu kelompok ya. Sampai dari sini ibu. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kelompok 1 ya, yang sama ya. Oke. Sekarang ibu bagikan. Oke. Oke, setiap kelompok udah dapat semua kan? Udah. Nah, ibu mau menawarkan ke anak-anak ibu, mau berapa menit mengerjakan ini? 40 menit? Iya. Oke, silakan kerjakan ya. Ibu ada kesusahan? Tidak. Udah paham semua ya? Ibu mau mengingatkan bahwa di setiap kelompok itu harus bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Oke? Bisa kamu? Bisa. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya anak-anak. Iya Bu. Siap. Ibu udah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 maju dan menjelaskan serta menampilkan proyek yang sudah dibuat. Ayo.
kedua lambat rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapak. Keren banget. Jawabannya banget ya. Selamat Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata anak-anak ibu tuh udah memahami ya semuanya, dan kelompoknya ini benar-benar aktif dan selalu menghargai pendapat orang lain. Gimana perasaan anak-anak ibu setelah mengerjakan tugas proyek? Coba ibu mau tanya, apa sih perilaku yang selalu diterapkan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Yang pertama tadi apa? Doa. Terus pastinya sering menerapkan tolong menolong ya. Nah, ternyata kelompok di sini tuh semuanya aktif dan baik dalam bekerja kelompok. Ibu bangga banget karena kalian sudah melakukan yang terbaik. Sekarang ibu mau mengingatkan bahwa berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting ya, supaya kehidupan bermasyarakat itu rukun, damai, dan tentram. Nah, sekarang ibu mau memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir dalam materi pembelajaran ini ya. Nah, pengertian dari Pancasila adalah dasar negara kita. Berarti adalah aturan atau pedoman yang mengatur segala tingkah laku manusia di kehidupan bermasyarakat, supaya kehidupan bermasyarakatnya itu rukun, damai, dan tentram. Nah, bunyi Pancasilanya tadi apa saja bunyinya? Yang pertama, lambangnya apa? Sila kedua bunyinya apa? Lambangnya? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Yang keempat, peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Ya. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Nah, makna dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus mempunyai agama yang dianut dan percaya sama Tuhan. Nah, contohnya seperti beribadah sesuai dengan kepercayaannya, berdoa, dan tidak membeda-bedakan teman yang beda agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya kita harus memanusiakan manusia, karena setiap manusia itu punya hak dan hak yang sama, dan kita harus berlaku adil. Contohnya, kita harus membantu teman yang kesusahan, terus tidak membuli, tidak mengejek dia. Terus yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya kita harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Contoh perilakunya yaitu yang pertama gotong royong, terus bangga memakai produk buatan Indonesia, tidak bertengkar dengan teman sekelas. Terus sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya kita harus selalu melakukan musyawarah saat ingin melakukan membuat keputusan. Nah, contohnya itu misalkan di kelas ini ingin memilih ketua kelas. Nah, harus dilakukan musyawarah dulu supaya keputusannya baik. Terus misalkan kita
menghargai pendapat orang lain dalam kelompok. Terus kita harus memberikan pendapat juga dengan baik. Terus sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita harus bersikap adil kepada siapapun. Nah, contohnya itu yaitu kita harus mengantri saat membeli jajan atau membeli apapun itu, mengantri supaya orang lain juga merasakan adil. Terus tidak iri dengan pencapaian teman yang lebih tinggi dari kita. Lalu kita tidak bersikap kayak semena-mena dan gak adil sama orang lain. Nah, itu semua penting sehingga harus diterapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya deh, nanti maju ke depan dan menjawab pertanyaan ini ya. Nih, coba baca bareng-bareng. Bentar ya. Nah, coba baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ayo yang mau berpendapat bagaimana perasaan hari ini dan memilih hewan yang ada di sini. Ayo siapa yang mau? Oh, Dela, ayo Nadela, maju. Gimana perasaan Nadela saat belajar bersama teman-teman dan ibu guru? Sangat senang, Bu. Oh, coba berarti emotnya yang mana? Yang ini. Yeay. Terima kasih. Coba ibu mau. Nah, Teja, ayo maju. Ayo. Gimana perasaan Nak Teja saat setelah belajar dengan teman-teman dan ibu guru hari ini? Sangat senang, Bu. Yeay, coba emotnya yang mana? Yang ini, Bu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Amin. Yuk, ketua kelas pimpin doanya. Doa mau pulang ya. Yuk. Mari kawan-kawan sebelum pulang mari kita berdoa agar bisa perjalanan suatu waktu. Iya, amin. Yuk. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak Ibu sudah aktif dan berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kaum pengembang sudah selesai. Kami akhiri.